tambahkan lagi coba. Ya, tadi kaitannya dengan waspada memang betul kata beliau bahwa kita itu harus memang waspada, tapi kalau husnul suudzon itu jangan sampai kita melakukan suudzon, karena kalau kita selalu suudzon kepada orang maka kita itu akan hatinya menjadi gelap. Memang kalau waspada memang perlu, maka tadi telah dijelaskan bahwa kita harus waspada, tapi juga jangan terlalu bersuudzon kepada siapapun. Tapi kalau tadi masalah dengan usaha dengan orang tersebut sudah berkali-kali, ketika diulangi lagi seperti itu berarti orang waspada. Seperti itu. Terus kaitannya dengan nama, bahwa nama adalah sebuah doa, apalagi nama orang. Jadi nama itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kalau orang dulu itu menamai orang itu sekedar sebatas tanda lahir. Misalnya kalau Agus, ya kalau laki-laki Agus siapa, kalau perempuan Agustina, ya itu ya baik-baik saja, boleh-boleh saja. Tapi dari fungsi daripada penamaan itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi nama-nama yang baik adalah nama-nama, kalau nama-nama orang ini ya, nama-nama nabi, malaikat, para sahabat, para ulama. Nanti insya Allah sedikit banyak akan istilahnya kesawaban, atau istilahnya ada asar, atau sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seorang anak. Misalnya kalau laki-laki nabi namai Yusuf, ya paling tidak sedikit-sedikit ya ada ketularan gantengnya kan, ya pintarnya juga. Terus nama usaha ya mestinya ya, wong nama itu sebuah doa, mestinya ya nama yang baik. Nama usaha kok bakso setan itu ya tidak tepat. Mungkin seperti itu tambahan saya. Ada nggak nama yang terlarang, misalkan padahal itu baik, misalkan nama-nama kita ambil dari nama-nama Allah itu, misalkan. Karena contoh begini, misalkan Abdul Rahman, panggilannya akhirnya Rahman itu bukan. Misalkan begitu, itu gimana ya? Ada nggak yang terlarang? Termasuk nama-nama larangan itu nama-nama ya, nama Allah itu nama yang dilarang termasuknya. Jadi kalau ada namanya Abdurrahman terus diundang Rahman, itu kan bukan yang memberi nama itu kan itu yang memanggil itu kan hanya Rahman, berarti dia bukan terus menamakan dirinya sebagai Ar-Rahman, itu bukan. Jadi orang tuanya kan memberikan nama Abdurrahman, terus ada orang memanggil Rahman, itu ya nggak apa-apa, tidak termasuk nama yang terlarang. Ya mestinya ya ngundang ya komplit, tapi kan ya sulit kalau ngundang Abdurrahman gitu. Rahman gitu aja kan cukup. Termasuk nama yang dilarang juga Kholik, itu kan tidak boleh. Kholik itu kan sang pencipta. Kalau Abdul Kholik, nah itu boleh. Banyak orang yang menciptakan. Yang dilarang itu nama Allah, terus Al-Kholik, itu tidak boleh. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Masih ada waktu kan? Oke, monggo. Satu lagi mungkin. Bagaimana cara menghadapi ketika kita dilanda sakit gitu? Kadang kan hati kita berontak gitu, nggak ikhlas, marah gitu. Jadi ketika kita itu diberikan sakit, seringkali panjenengan yang akan jawab ini. Memang seringkali orang itu kan merasa, wah kok saya sakit gak sembuh-sembuh apa, lah Rasulullah itu ya, bahasa Jawanya itu gimana itu mengatasi supaya kita nggak seperti itu. Jadi kalau Rasulullah itu kan dengan manusia, yang diperbolehkan itu sambat itu kepada Allah. Kalau sambat kepada Allah itu menjadi doa, tapi kalau sambat kepada manusia berarti dia tidak ridho dengan sakitnya tersebut. Paham nggak? Jadi misalkan, ya Allah kok saya nggak sembuh-sembuh, nah itu boleh ya? Tapi kalau sambat dengan semua orang, ya ini yang nggak boleh. Berarti kan tidak ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah 155 itu bahwa
semua orang dan kapanpun pasti akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalah satu ke masalah yang berikutnya. Karena manusia hidup itu tidak ada yang tidak pernah lepas dari satu masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Di dalam ayat tersebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh aku akan selalu memberikan ujian kepada kamu sekalian, orang-orang yang beriman, kamu sekalian, kapanpun, dimanapun, bisya'in, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa kecemasan. Mbok panjenengan yang sudah punya toko sudah komplit, kan tidak mungkin punya tidak mungkin pasti toko saya laris. Atau petani sudah menanam padi dengan bibit yang terbaik, dengan pupuk yang terbaik, apakah petani tersebut sudah tenang atau sudah menjamin pasti panennya baik? Atau kita punya anak sudah dipondokkan di sekolah, apakah kita sudah merasa nyaman pasti anak saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan, atau adakah jaminan pasti anak saya baik, anak saya soleh? Tetapi kan kita tetap berharap bahwa kalau yang anak kita di pondok, di madrasah, itu insya Allah ada harapan besarnya itu lebih besar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, dan rasa kelaparan. Setiap orang mungkin dia rasa takut lapar. Yang pertama dari takut akan kecemasan yang kita hadapi setiap saat, setiap waktu. Bisya'inal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal. Kita juga selalu dihinggapi oleh rasa cemas akan kurangnya harta. Baik kurangnya harta itu secara baik itu artinya tasarufkan kepada jalan yang diridhai oleh Allah, tasarufkan yang baik, misalnya disedekahkan, diinfakkan, dan lain sebagainya. Ada juga kurangnya harta itu karena tidak baik, mungkin ditipu orang, dirampok, kebakaran, dan lain sebagainya. Amwali wal anfus, juga rasa kecemasan akan jiwa kita, nyawa kita. Siapa yang menjamin bahwa saya itu pasti akan sehat terus, akan hidup terus sampai mungkin, apakah kita punya jaminan bahwa besok bisa bertemu lagi di Ramadan? Kita tidak tahu, kita tidak ada yang menjamin. Tapi kita semua berharap yang hadir ini dan semua keluarganya insya Allah bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang, dan Ramadan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wal anfusi was samarat, dan buah-buahan, takut, kecemasan atau cemas akan atas buah-buahan, anak tanaman yang kita tanam, apakah panen apa tidak, atau mungkin sudah panen tapi mungkin harganya murah, kan bisa saja. Kita setiap saat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiris sabirin, Allah akan beri kabar gembira. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka yang akan diberi kabar gembira, orang-orang yang diberi kabar gembira adalah orang-orang yang ketika diberi musibah dia istirja, mengembalikan sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang namanya musibah adalah dalam kitab tafsir Jalalain, kullu masa'al mu'min fahuwa musibah. Setiap sesuatu yang tidak mengenakan kepada setiap orang yang beriman adalah musibah. Ketika kita mendapati musibah, maka kita segera untuk istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diriwayatkan Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah itu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdoa kepada Allah, Allahumma
ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Ini doa orang yang terkena musibah. Yang pertama supaya ikhlas, yang kedua untuk berdoa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah semoga engkau memberikan pahala atas musibah hamba, wahluf li khairan minha, semoga engkau mengganti yang lebih baik dari musibah tersebut. Jadi syaratnya ikhlas. Demikian, mungkin mau menambahkan monggo. Sudah maghrib ya? Sudah. Sudah masuk? Sudah. Sudah seorang masuk pergi mantan melakukan ya. Gila. Sudah ya. 17.38. Sudah ya? 17.37. Golongan asing ini. Hah? Golongan asing ada. Ya, Kalau mana-mana. di Ada pertanyaan lagi? Silakan, ada pertanyaan lagi, satu lagi. BSI Mas Supri boleh bertanya? Orang. Pertanyaan? Melu masjid lah ya. Ya wis, ambil kesimpulan. Alhamdulillah sore ini kita cukup panjang ya, diskusi kita pada sore hari ini. Mulai jam berapa tadi itu? 4:30 ya, sampai lebih. Sebelum 4:30 malah kayaknya. Alhamdulillah, semoga kita semuanya setelah apa yang kita pelajari bersama di sini tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi mampu untuk kita amalkan. Amin. Agar kehidupan kita itu di dunia ini semakin hari semakin baik, karena manusia itu senantiasa di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh ini. Nah, semoga pertemuan hari ini lanjut ya, masih besok ya, masih ada lagi ya. Masih tanggal berapa besok itu? Terakhir ya untuk Ramadan ini ya, insya Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir kembali di majelis ini, yang tentunya majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ramadan, bina ilaika bil fuqaram.